warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yaya Farm Hidroponik Batam. Perkenalkan, nama saya Ali Mahmudi. Untuk video yang minggu lalu kami sudah membahas untuk mini greenhouse kami yang berukuran 12 meter kali 5 meter. Namun di dalamnya terdapat 5 budidaya pertanian dan 7 sistem. Untuk video kali ini kami akan menjelaskan salah satu sistem treatment air untuk di GH kami sama kelembapan atau dibilang sirkulasi di dalam suatu GH. Nah, itu semuanya sangat penting dalam semua suatu budidaya di sini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu lah, kita A few moments later. Kita keliling lah. Nah, kita keliling. Jadi dalam artian kita sharing untuk menengok mana yang penting di dalam treatment air sederhana di GH kami ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di sistem treatment air kami ini menggunakan air pump atau disebut dengan air PDAM kalau di Batam. Di sini air PDAM langsung masuk, kita lewatin 3 filter karbon. 3 filter karbon. Terlepas air filter karbon ini, air itu kita pakai juga untuk pencucian sayur. Nah, inilah bak sederhana kami ini. Dengan sederhana aja, kita alat-alat yang murah, Pak. Nah, oke, kita lanjut lagi. Dari treatment di sini, kita akan menuju ke tandon pengendapan nanti. Selanjutnya ada di atas itu. Sahabat, kita dari air pump tadi, dari filter karbon. Filter karbon itu naik ke tandon pengendapan yang di atas. Inilah tandon pengendapan yang di atas itu. Ini kurang lebih ada 1000 liter lah. Di dalamnya ini ada lampu UV. Di dalam lampu UV, apa gunanya lampu UV itu? Dia bisa membunuh jamur, namanya jamur patogen. Nah, bisa bakteri yang pokoknya yang merugikan lah buat budidaya kita ini. Oke, dari sini, nah, dari selang ini kita ini untuk bisa mengalirkan untuk kolam. Ini kolam, mau cacing sutra, mau lumut, ya kan? Mau untuk mengadukan nutrisi. Nah, ini nutrisi kita bikin nutrisinya ini dari air. Kita udah tes ini air, jadi ppm-nya itu sekitaran di bawah 50 ppm. pH-nya cukup bagus dia, antara 6,9 sampai 7. Nah, itu namanya pH-nya netral. Oke, dari sini kalau ada pengisian air di sini, kita tinggal buka aja stok kerannya di sini. Ini stok kerannya, tinggal buka aja. Ini rencananya kita pakai pelampung nanti biar otomatis. Nah, di sini ini namanya tandon pengendapan nomor 2. Nah, tandon pengendapan nomor 2 ini isinya air tapi dicampur dengan namanya bakteri Trichoderma. Nah, ini penampakan tandonnya ini, kawan. Nah, di sini ada selang kabut juga, ngambil air dari sini juga. Nah, kita isi namanya bakteri jamur Trichoderma. Nah, ini nanti untuk pengisian air nutrisi. Kalau bila waktu nutrisi itu akan habis. Di dalam tandon ini semua ada sensornya. Jadi sensor sederhana aja, untuk sensor untuk limit air lah. Dan nanti sensornya bunyi, kita manual aja. Dari sini. Oke, kita menuju ke tandon nomor 3. Nah, tandon nomor 3 ini, kita buka juga lah, biar gamblang. Tandon nomor 3 ini, semua ini ada pompanya ya, kawan-kawan. Ini pompanya ini, pompa Sunsun ini, 16.000. Nah, itu murah. Yang kedua, wattnya itu kecil, ini 140 watt. Nah, ini pompanya pun hidupnya
nggak setiap hari hidup, enggak. Ini tandon H2O2. Nah, H2O2 ini fungsinya nanti buat pencucian guli. Dalam artian kita bukan menggosok guli di hidroponik, bukan. Nanti setiap 2 minggu sekali kita hidupkan ini pada waktu malam dengan kurun waktu cuma 15 menit sampai 20 menit saja. Jadi untuk mematikan lumut, karena lumut itu pada menurut narasumber lah, namanya lumut apa fitoplankton, zooplankton itu dia kalau malam tidak bisa fotosintesis karena keadaan sinar matahari. Nah, makanya kalau kita cuci dengan ini Maret akan mati. Jadi planktonnya mau lumut yang tumbuh di nutrisi itu akan mati. Kalau ada di nutrisi itu tumbuh lumut, dia akan mengganggu tanaman kami. Oke, yang selanjutnya inilah tandon nutrisi. Kita buka ya. Nah, inilah tandon nutrisi kami. Ini kurang lebih 2.500 literan lah. 2.500 liter ini. Di dalam sini juga ada lampu UV. Nah, kenapa ada lampu UV? Jadi kita belum tahu nih dalam keadaan hujan apa ini kelembapan misalnya itu bisa bertumbuh jamur di dalam rawon itu. Nanti kalau nutrisinya masuk lagi ke dalam sini ada lampu UV, nah itu bisa mati juga. Oke. Nah inilah alirannya, ini untuk pengisian nutrisi. Oke, yang ini untuk pengetesan nutrisi, ada stopkannya juga. Jadi setiap pagi kita tes pH-nya berapa, ppm-nya berapa, tergantung tanamannya apa yang kami tanam. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini tandon Dutch bucket untuk melon. Nah, kita buka aja. Nah, ingat ya sahabat semuanya. Semua tandon itu ada namanya ini air bersih ini. Kalau mau nambah air bersih tinggal buka aja. Ini dari tandon pertama ini, tandon pengedapan itu. Semua kita kasih semua. Jadi biar kerjanya pun enak. Nah, ini tandon Dutch bucket untuk melon. Di sini ada nutrisi buah. Nah, yang ini kita lanjut lagi. Yang ini tandon semai ini. Nah, pasti yang bermain hidroponik pasti udah tahu lah kalau semai itu kan ppm-nya di bawah 300 ya kan, tapi ya tergantung, ada yang pakai yang tinggi, kalau kami di bawah 300 ppm. Semua ini terkontrol dengan sistem yang ada di box panel di sini. Nah ini nih, ini box panelnya. Nah, di sini semua terkontrol, di sini semua. Jadi ada timernya juga semua. Ya kita bisa setting secara otomatis, dia bisa hidup. Mau setting per 12 jam, yang untuk nutrisinya apa untuk kabutnya kita bisa setting per 15 menit dia hidup. Nah, disinilah box sederhana kami ini. Nah, ini ya buatan sendirilah. Ya intinya untuk mengirit biaya operasional. Oke, nah kami di sini juga ada sistem sederhana lah, dalam artian kita buatan sendiri. Ini blower. Blower ini fungsinya dia bisa mendinginkan air nutrisi. Misalnya sekarang nutrisi kita mau siang itu temperaturnya bisa 27 derajat Celcius. Itulah yang akan memicu pertumbuhan suatu tanaman. Nah, disinilah kalau siangnya kering kita bisa hidupkan. Dari di sini, selang ini masuk ke dalam tandon ini. Di sini. Di sini, ya di sini. Nah, ini. Intinya dia menyedot hawa panas. Menyedot hawa panas. Menyedot semua ini, semua tandon, sama di talang hidroponik juga.
kita pakai blower ini. Lanjut, ini aerator. Nah, inilah aerator yang kita pakai. Ini mereknya Resun. Ini untuk ikan, untuk cacing sutra, untuk tandon juga. Karena dalam suatu tandon butuh namanya oksigen juga. Inilah aerator yang ini 24 jam hidup nih. Oke, sekarang untuk ruangan ini biar dingin, untuk sirkulasi udaranya kita ada namanya kipas nih. Nah, kipas ini. Yang kedua ini atapnya kita lapisin namanya aluminium lah. Nah, biar dia dingin. Ini semua rencananya kami akan tutup dengan namanya ini ACP. Nanti untuk meja kerja juga di sini. Karena kemarin kami udah berjanji mau bikin konten untuk sistemnya, kami buka dulu lah untuk sekedar sharing ilmu. Nah, tandon kita semua alat ini kebanyakan second. Dah bang. Nah, tandonnya second. Jadi kalau dibilang biayanya mahal sekali, nah itu tergantung mendapatkan barang-barang itu sendiri. Ini sederhana aja sistemnya ini. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik karena ini baru pertama kali trial kita menanam selada. Seladanya 3 tingkat. Kita menuju ke sistem sirkulasi udara di greenhouse kami ini. Nah, kita udah di lantai 2 ini, kawan-kawan. Nah, inilah selada kami ini. Ini selada lantai 3 ini. Ini yang lantai 2, yang di bawah lantai pertama lah. Jadi ada tingkat-tingkat. Nah, untuk mempersingkat waktu lah, di sini ada kipas angin. Kipas angin itu dari sebelah sana, nah, itu fungsinya untuk memasukkan angin yang dari luar. Nah, di situ pakai insert net itu. Nah, itu kipas angin 1. Oke. Yang kipas angin 2, di ujung sana. Nah, kipas angin 2 itu di ujung sana. Nah, yang nomor 3 ini nih. Kipas angin di sini. Nah, itu sirkulasi di bawah. Oke. Yang paling penting ini kita ada namanya exhaust fan lah namanya. Yang paling penting. Nah, itu di ujung situ. Jadi udara panas itu kan pastinya di atas. Nah, udah disirkulasi dengan kipas, tiga penjuru kipas angin ini. Nah, nanti akan dikeluarkan sama namanya exhaust fan ini. Nah, jadi di sini nggak terlalu lembab, jadi 60% kelembabannya. Jadi tanaman pun bisa hidup dengan normal. Nah, kita juga memiliki sistem namanya kabut. Nah, ini nih kabut. Nah, kita setting dengan timer ini per 15 menit itu hidup selama 2 menit. Video kali ini tadi kami udah sedikit sharing lah untuk menjelaskan treatment di air di farm kami sama sirkulasi udara atau disebut dengan kelembapan di mini greenhouse kami ini. Oke, terima kasih. Sekian video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jaya Farm Hidroponik Batam. Semangat!